Sering banget kan kita mikir kalau sebuah match MOBA itu ujung-ujungnya ditentuin di menit 20. Kalian tau lah, pas lagi seru-serunya tim fight gede di late game. Tapi, gimana kalau saya bilang nasib pertandingan kalian itu sebenarnya udah kekunci jauh sebelum momen itu terjadi? Selamat datang di sesi bedah taktik kali ini. Kita bakal ngerombak total cara kalian ngelihat fase awal permainan. Oke, mari kita bedah sama-sama nih. Emang sih kita semua suka banget nontonin momen-momen epic pas udah late game. Tapi realitanya, menurut analisis mendalam dari Coach Chuan, di level tertinggi, itu sebuah pertandingan seringkali udah mutlak dimenangkan. Atau justru kalah telak cuma di 4 menit pertama aja. 4 menit bayangin, ini adalah jendela waktu yang super krusial buat ngebangun fondasi ekonomi dan ngambil alih kontrol map. Dan di analisis kali ini, kita bakal bongkar habis playbook rahasia para pro player ini lewat 4 bagian. Filosofi inti, matematika tersembunyi, klimaks pertarungan naga, dan terakhir, kita lihat validasi pertandingan pro-nya langsung. Kita mulai dari bagian pertama, filosofi inti. Nah, ini dia nih jantung dari semuanya. Filosofi ini adalah kerangka utama yang mendikte setiap keputusan mikro kalian dari detik pertama match dimulai. Coach Chuan nyebut konsep sentral ini sebagai jungle creeping planning, alias perencanaan farming hutan. Dan ingat ya, ini bukan sekedar rute jungler biasa. Ini tuh hitungan super presisi soal kapan monster hutan dan buff bakal respawn, digabungin sama kecepatan farming hero kalian. Ini bener-bener jangkar utama buat sukses di early game, buat ngontrol objektif dan ngamanin prioritas lain. Kalau kalian main tanpa rencana ini, ya hitungannya kalian cuma jalan buta aja di map. Jadi Coach Chuan ngebagi early game ini jadi 4 fase yang semuanya saling nyambung. Pertama, penempatan awal. Di 30 detik pertama banget nih, kalian udah harus mutusin mau main aman atau langsung invasi hutan musuh berdasarkan draft tim kalian. Kedua, jungle matchups. Kalian pakai tank jungler atau carry jungler. Ini bakal nentuin banget rute kalian. Ketiga, rencana pranaga, di mana kita mulai nyocokin waktu respawn buff sama kemunculan naga. Dan terakhir, penempatan lane, yaitu gimana caranya ngerotasi pemain biar kita selalu menang jumlah orang. Semuanya itu terhubung, nggak ada yang kebetulan. Nah, yang bikin bagian selanjutnya ini makin seru adalah kita bakal masuk ke bagian 2, matematika tersembunyi. Sekarang kita geser dari teori ke angka dan keuntungan yang pasti-pasti aja. Kalian pernah kepikiran nggak sih kenapa pro player tuh senang banget ngumpul rame-rame di satu lane sejak awal game? Kenapa nggak stay aja di lane masing-masing biar dapat gold penuh sendirian? Nah, jawabannya tuh ada di mekanik nge-freeze wave minion. Plus gimana pasif dari item hunting knife punya jungler itu bekerja khusus di 4 menit pertama. Coba dengerin hitungan ini tuh ibarat rahasia dapurnya para pro player. Kalau kalian clear minion sendirian, total gold buat tim itu 150%, dengan kalian dapat 130% karena ngelas hit. Tapi, kalau dibagi berdua, total gold buat tim langsung naik jadi 210%. Dan disinilah keajaibannya terjadi. Kalau kalian bertiga di lane, dan salah satunya bawa item kali hunting knife, pasif dari item itu bikin jungler nggak nyedot jatah gold teman setimnya di 4 menit pertama. Terus efeknya apa? Total gold tim kalian langsung nembus di angka 260%. Gila kan? Dengan bagi waste bertiga ditambah pasif jungler tadi, kalian bener-bener meres habis gold dari minion tanpa ngurangin jatah pemain solo di lane itu sama sekali. Ini tuh keuntungan ekonomi yang masif banget, cuma dari paham cara mainin matematika di dalam gamenya doang. Dan matematika ini juga berlaku buat resource atau monster netral. Firehawk itu ngasih total 154 gold buat tim, dan Space Sprite bisa ngasih sampai 315 gold dalam 3 putaran. Yang bikin menarik, keduanya punya jendela respawn pas di angka 60 detik. Bayangin aja kalau tim kalian terorganisir dan teliti banget nge-track waktu 60 detik ini, kalian bisa ngeruk setiap tetes gold dari map, bikin musuh bener-bener miskin sementara tim kalian makin tajir melintir. Nah, buat ngamanin semua itu, seorang jungler tuh wajib banget paham soal pacing atau kecepatan tempo. Di satu sisi ada strategi akselerasi, yaitu nge-clear hutan secepat mungkin biar dapat tempo dan bisa langsung bantu side lane. Di sisi lain, ada strategi deselerasi, di mana kalian sengaja ngelambatin clear hutan supaya waktu buff kalian muncul lagi, itu pas banget sama momen perebutan objektif besar. Mengingat monster kecil itu muncul tiap sekitar 73 detik dan buff besar sekitar 90-100 detik, jungler yang jago itu bener-bener udah kayak konduktor orkestra yang ngatur ritme waktu. Kita masuk ke momen penentu, bagian 3, klimaks pertarungan naga. Semua hitung-hitungan matematika dan rute rumit tadi itu bukannya tanpa alasan loh, semuanya itu ngebangun jalan ke momen puncaknya.
Nah, poin krusialnya tuh di sini. Pertarungan naga di menit keempat itu bukan tawuran asal-asalan. Itu adalah klimaks yang udah direncanain mateng-mateng dari penempatan awal tadi. Supaya dapat naga, kalian wajib pegang kendali di area semak El Khalifam Lane dan semak panjang di mid. Clash Lander kalian juga harus siap teleport lebih awal biar menang jumlah orang. Dan yang paling penting, hajar habis jungler musuh pakai crowd control atau stun, biar mereka sama sekali nggak bisa pencet smite. Ini adalah eksekusi taktis tingkat tinggi. Teori emang bagus, tapi gimana pas dipraktekin? Mari kita buktikan di bagian 4, validasi pertandingan pro. Tentu aja, strategi itu cuma omong kosong kalau nggak terbukti di medan perang. Kita ambil contoh di pertandingan level tertinggi, seri antara AG lawan GK. Di game 1, Fate dari tim GK mutusin buat mulai dari blue buff di sisi clash line. Niatnya sih mau hindarin pertarungan di awal, tapi masalahnya rutenya tuh nggak efisien banget. Beda cerita sama Jing dari tim AG. Tempo hutannya jauh lebih rapi. Jing ngehukum kesalahan efisiensi GK ini tanpa ampun. Karena temponya lebih cepat, Jing nyampe di objektif duluan, menangin smite, dan langsung ngebawa timnya ngerotasi buat nginvasi hutan birunya si Fate. Boom! AG langsung ambil alih kontrol sumber daya musuh 100%. Kejadian serupa juga keulang di game 3 dan 4. AG dengan pinternya manfaatin kontrol area mid mereka buat rotasi kilat di awal. Mereka ngamanin visi map dan ngelindungin hero-hero scaling mereka dengan sempurna. Di kubu seberang, GK malah kena masalah struktural parah karena gagal nerapin jungle creeping planning tadi. Mereka ngelakuin trade minion yang nggak penting di tengah, ngebiarin buffutan mereka nganggur setelah respawn, dan parahnya lagi nggak punya front line buat nahan gempuran musuh. Ingat ya, buff yang dibiarin nganggur itu sama aja kayak kalian lagi ngebakar gold team kalian sendiri. Pas masuk game 5 dan 6 di akhir seri, perbedaannya makin kerasa. Opening dari tim GK kerasa kurang dioptimalkan karena penempatan lane yang keliru. Sebaliknya, AG terus-terusan beradaptasi. Mereka baca betul kekuatan komposisi tim mereka sendiri, terus langsung lakuin invasi ke area biru dengan eksekusi yang super presisi dari detik pertama. AG benar-benar berhasil mengubah keunggulan tipis di menit pertama jadi kontrol map yang absolut, yang ujung-ujungnya bikin mereka bisa mencekik area red buff dan nyikat turret lawan tanpa henti. Ini semua bawa kita balik ke satu kali quote yang ngena banget dari Coach Xuan. Kata beliau, mekanik early game mengontrol hasil objektif, tekanan lane, dan kontrol peta, yang pada akhirnya membentuk mid dan late game. Segala hal yang terjadi setelah menit keempat, entah itu teamfight segede apapun atau momen nge-push turret, itu pada dasarnya cuma efek domino dari fondasi yang kalian bangun di 4 menit pertama. Oh ya, satu hal lagi, Coach Xuan itu benar-benar serius loh soal konsep-konsep ini. Beliau udah ngumumin kalau bakal ada kuis di minggu ini buat ngetes pemahaman kalian soal mekanik ini. Jadi, pastiin kalian benar-benar ngulik matematika dari bagi kali wave, hafalin waktu respon monster netral, dan ngerti betapa pentingnya ngerencanain rute farming kalian. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apa combo yang bakal kalian pakai pas level maksimal atau item udah full. Pertanyaan utamanya adalah, pas kalian masuk ke match berikutnya, dan minion pertama baru aja nongol, apakah kalian cuma bakal sekedar bereaksi sama pergerakan musuh, atau kalian udah siap ngerancang skrip 4 menit pertama kalian sendiri dengan presisi? Coba deh terapin strategi ini dan rasain sendiri gimana win rate kalian bakal meroket. Makasih udah ngikutin sesi bedah taktik kali ini, sampai ketemu di analisis berikutnya.